Oke, halo Masku, selamat datang di YouTube MCI Carbon. Kali ini MCI Carbon lagi ada di Indonesia Modification Expo di Hall 9 sampai 10 SBSD Tangerang yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 2025. Kali ini kita akan keliling mencari mobil-mobil modifikasi yang pakai MCI Carbon dan beberapa mobil modifikasi yang pastinya keren habis. Ayo ikutin terus vlog ini. Oke Masku, di sebelah kiri pintu masuk langsung kita disambut dengan Honda S2000 dan juga ada Supra A90 dari Amo Culture. Ini Supra A90 dengan body kit LBWK dengan velg Meister, dan ini tentunya sangat menarik karena ini kita belum masuk di Hall 10 IMX, tapi kita di luar sudah disambut dengan mobil-mobil yang sangat jos. Oke Masku, ke sebelah dari Supra A90 di sini ada mobil pertama yang kita jumpai menggunakan kap mesin dari MCI Carbon. Ini ada Cherry 38 milik Ridwan Hanif yang habis pulang dari overland ke beberapa negara, dan terbukti ya, ini kap mesin MCI ini bukan kaleng-kaleng kualitasnya karena ini sudah digunakan overland dan kualitasnya masih tetap bagus, masih tetap layak untuk digunakan, dan tampilannya masih oke, kualitasnya masih bagus, siap tampil untuk berbagai kota atau berbagai negara lagi ya Mas. Oke Masku, sebelum kita masuk ke Hall 9 sampai 10 yang ada beberapa mobil modifikasi dari Ultimate Builder IMX 2025 ini, di bagian depan Hall 9 sampai 10 SBSD ini ada beberapa mobil modifikasi. Salah satunya mobil-mobil Ultimate Builder yang ada di bagian depan sini, salah satunya adalah Jiro Putra Zeus. Jiro Putra Zeus ini juga lolos kurasi Ultimate Builder IMX, termasuk dalam mobil-mobil yang top level di IMX 2025 kali ini Masku. Ya, kalau dilihat secara detail, Jiro Putra Zeus ini memang cocok untuk lolos kurasi IMX Ultimate Builder karena memang di sini modifikasinya banyak sekali, mulai dari mesin, interior, kaki-kaki, semuanya sudah terkonsep dan pastinya menggunakan karbon dari MCI Carbon yang membuat tampilan mobil ini makin oke lagi, makin naik kelas lagi Masku. Oke Masku, kali ini kita sudah masuk di Hall 9 sampai 10 SBSD di pameran IMX 2025, dan sekarang di depan pintu masuk ini kita sudah disambut dengan booth dari Turbo Bastard Wheel yang memajang City Cabriolet dan juga Grand Max GH Style. Aku ada satu sebutan untuk Gofar Hilman, yaitu Gofar Culture Hilman, karena mobil-mobil di sini adalah culture customnya keren-keren semua. Kali ini kita sudah di depan dari jajaran Ultimate Builder IMX 2025, dan di sebelah kanan saya ini ada Civic Nova yang sudah dimodifikasi clean engine B dengan kap mesin yang transparan. Ini keren banget menurutku, dan settingan bannya yang MITI seperti ini top. Kemudian di sampingnya ada RX-7 FD, kemudian di sampingnya lagi ada beberapa mobil-mobil Eropa seperti Mercedes-Benz dan lainnya. Ini sudah jajaran Ultimate Builder ini sudah dikurasi oleh IMX. Dari awalnya yang daftar itu 700 mobil kurang lebih, sekarang sudah dikurasi menjadi 150 mobil, dan pastinya yang masuk ke jajaran Ultimate Builder ini adalah mobil-mobil yang pastinya kualitasnya bagus-bagus Mas. Nah oke Masku, kalau di sebelah kanan saya ini adalah mobil deretan dari mobil-mobil Ultimate Builder, sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah mobil modifikasi dari pabrikan Daihatsu dan juga Wuling. Ini ada Daihatsu GH Style dari Gofar Hilman lagi, dan kemudian di sebelah kanan saya ini ada satu-satunya mobil di barisan ini yang dari American Muscle. Ini ada Ford Mustang. Oke Masku, kita pindah ke bagian tengah dari deretan Ultimate Builder karena di depan sana terlihat sudah cukup banyak orang dan tidak cukup kondusif kalau kita coba membahas dari depan ya. Nah, untuk Innova di belakang saya ini modifikasinya cukup menarik ya Masku, karena warnanya ini cukup mencolok tapi juga kalem kalau di jalan raya. Karena ini warnanya tidak seperti diesel-diesel pada umumnya yang mayoritas berwarna gelap, ini berwarna cerah tapi tidak terlalu mencolok. Kemudian di bagian fitment ini juga spesial karena fitmentnya ini bannya masuk ke dalam fender dan velgnya menggunakan velg Rotiform. Kemudian ada modifan lain, di atas ini ada roof box seperti mobil-mobil touring keluarga ya Masku. Kemudian di bagian kaca ini juga kaca filmnya clear kayak mobil tahun 2000-an, keren. Oke Masku, lanjut lagi kita ke mobil yang selanjutnya, ada mobil diesel lagi. Ini ada Fortuner VNT dengan setelan fitment yang kandas sampai bawah sini. Ini sudah menggunakan beberapa modifikasi
yang membuat Fortuner ini kerasa lebih ceper lagi seperti side skirt dan juga diffuser ya Mas. Sebelah kanan kiri saya ini sudah ada dua Silvia, di kanan saya ada 200 cc atau S13 Coupe, sedangkan di sebelah kiri saya ini ada S14 yang tidak biasa karena ini sudah swap engine menjadi RB26. Terlihat di sini mesinnya dipamerkan dan ini lumayan bersih, lumayan rapi ya Masku, karena ini terlihat tidak ada ke mesinnya dan memamerkan sebuah mesin RB26. Oke Masku, kali ini kita ke mobil listrik. Ini ada BYD Seal dengan beberapa modifikasi yang cukup ceper. Velgnya menggunakan BBS, kemudian ada roof box di atasnya seperti mobil touring, dan ini adalah mobil garapan dari Creative Automotive. Keren. Oke Masku, kali ini ke JDM lagi. Ini ada RX-7 FC3S dari pengepul mobil Kojeki, cocok kurasa. Nah, kalau garapannya pengepul mobil itu sangat-sangat detail dan sangat-sangat rapi ya Masku. Terlihat di sini semuanya itu matching, semuanya itu cocok, tidak ada yang berlebihan seperti itu Masku. Dan di engine-nya juga sudah di wire tag, sudah clean engine bay. Oke Masku, kali ini kita sedang berada di boothnya Amoculture. Ini ada dua mobil, yaitu R32 LBWK dan juga S15 LBWK, yang S15 itu adalah mantan. Kita pindah posisi karena boothnya Amoculture ini sudah sangat-sangat ramai dan sangat banyak yang minat untuk mengunjungi booth Amoculture. Jadi kita lanjut saja ke mobil selanjutnya. Oke Masku, mobil satu ini berbeda dari yang lain karena ini adalah sebuah HS Premio yang dimodifikasi kandas, bahkan sampai ini mungkin hanya tersisa 1-2 jari saja, dan ini masuk ke dalam top 20 Ultimate Builder IMX 2025 top. Oke Masku, lanjut kali ini ke mobil garasi drift X GP Sport. Ini adalah mobil garapan garasi drift dan juga body kit custom dari GP Sport. Dan kolaborasi garasi drift dengan GP Sport ini tidak hanya memadukan nama garasi drift, tidak hanya menambahkan nama garasi drift di GP Sport saja, tapi body kit ini adalah hasil request dari tim garasi drift sendiri dan didesain oleh rekannya dari garasi drift dengan melobi Morrison saat di G1 GP Jepang ya Masku. Oke Masku, kali ini kita sedang berada di area D1 GP karena IMX kali ini berbarengan dengan event D1 GP, dan kali ini kita akan melihat-lihat pedok-pedok di D1 GP kali ini, siapa aja yang ikut D1 GP, dan kita juga akan menyaksikan keseruan pertandingan dari D1 GP, khususnya tim Garasi Drift Racing Team dengan livery barunya Evangelion Racing. Ayo kita keliling pedok dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di depan boothnya dari Garasi Drift Racing Team, dan di sini di pedoknya ini hanya ada BRZiko yang sudah diubah liverynya menjadi Evangelion Racing karena mobil yang lain, mobilnya Mas Dipo dan juga mobilnya Farel sedang mengantri untuk kualifikasi karena ini sedang jeda istirahat, dan kebetulan mobilnya BRZiko ini sudah kualifikasi dan sekarang sedang diganti bannya, sudah sedang di maintenance untuk perbaikan-perbaikan untuk race yang akan dilaksanakan pada siang hari sampai sore hari nanti. Oke Masku, kali ini saya sedang berada di depan pedoknya dari Garage One yang sekarang menurunkan pembalapnya dari Jepang langsung dari D1 GP Jepang, yaitu Mr. Kawabata yang spesial turun ke D1 GP Indonesia dengan mobilnya ini. Tapi sekarang mobil dari Mr. Kawabata sedang ada di luar pedok, dan sekarang tinggal mobil dari Si Hyun saja yang sedang berada di pedok dari Garage One.
Oke, setelah kita melihat-lihat dari pedok dari tim para Diwan GP ini, sekarang kita melihat aksi dari para drifter melakukan sesi kualifikasi di belakang saya ini. Oke Masku, lanjut ke bootnya Evangelion Racing. Di sini ada menampilkan mobilnya dari BR Zico yang sudah diperbarui liverynya menjadi Evangelion Racing. Evangelion Racing ini adalah anime dari Jepang, dan Evangelion Racing Team adalah sebuah tim drifting dari Jepang yang sudah berdiri dari tahun 2010 ya Mas. Ya, kita lanjut ke mobil diesel lagi. Di sini ada Pajero ANPS atau Pajero ANPS dari ANPS Cosmetic. Ini juga masuk ke dalam top 20 NMAA Top Builder, dan ini juga style modifikasinya ini style modifikasi yang kandas ke bawah. Terlihat dari beberapa body kit dan juga side skirtnya ini sangat dekat dengan tanah ya Mas. Dan pastinya di Pajero ini juga ada terpasang beberapa part dari MCI Carbon seperti pada kap mesin ini, dan part karbon MCI Carbon di Pajero ini juga sudah dimodifikasi menggunakan tipe pin hood. Ini cocok untuk balapan dan juga cocok untuk kontes-kontes seperti ini, karena selain untuk fungsional dan juga keamanan, ini juga cocok untuk kebutuhan style-style modifikasi ya Mas. Ke boot selanjutnya, sekarang kita sudah ada di bootnya Toyota, dan di samping saya ini sudah ada Hilux Rangga yang sudah dimodifikasi kolaborasi dengan Fitra Airi. Konsepnya ini kalau dilihat-lihat seperti safety car-nya Mandalika, dan mobil ini sudah dimodifikasi oleh Fitra Airi. Mesinnya sudah di tuning-tuning, sudah dimodifikasi dan menghasilkan tenaga hingga 300 horsepower. Keren habis pokoknya. Selain ada Hilux Rangga, di sini juga ada Toyota Supra MK4 dari Om Koko dari bengkel Prabus yang sudah dimodifikasi dengan tema Fast and Furious ya Masku. Ini dari tahun ke tahun Supra ini selalu menjadi pusat perhatian untuk kalangan car contest, car enthusiast ya Masku. Kali ini kita lanjut ke jajaran supercar. Di sebelah kanan kiri saya ini ada Lamborghini Aventador 2 buah. Kemudian di samping sebelah kiri yang berwarna kuning itu adalah McLaren 650S. Kemudian di sebelah kanan ini adalah McLaren 720S. Adalah jajaran supercar yang pastinya tidak dimodifikasi saja. Mobil ini sudah sangat kencang dan sudah sangat performanya sudah sangat tinggi ya Mas. Apalagi mobil ini dimodif dan masuk ke jajaran Ultimate Builder IMX 2025. Pastinya sangat-sangat keren. Setelah ke supercar, kita balik lagi ke mobil diesel. Ini ada Belido ANPS, merupakan sebuah Pajero ANPS tahun 2021 ke atas yang sudah dimodifikasi Hilux style. Terlihat di bagian sini bukan cuma kap mesinnya saja yang hilang, tapi bagian grill depannya ini sudah dihilangkan, menampilkan kesan yang sangat berbeda pada diesel-diesel pada umumnya ya Mas. Pastinya kalau kita lihat lagi, ada beberapa part karbon di mobil ini juga menggunakan karbon dari MCI Carbon seperti pada cover spion, cover handle, dan beberapa pernak-pernik lainnya yang menambah kesan mobil ini menjadi semakin elegan dan juga semakin lebih premium lagi Mas. Nah, kalau Hilux Rangga punya Fitra Airi tadi dimodif seperti konsep sporty dengan konsep yang kandas seperti itu. Kali ini di sebelah saya ada Hilux Rangga dari garapan dari Prorock Engineering Solo. Ini dimodif selayaknya mobil off-road, dan mobil ini diberi nama Frankenstein. Ini mobilnya sangat top sekali pengerjaannya, sangat rapi, detail, dan cocok, kelihatannya sangat cocok dibuat untuk off-road beneran ya Mas. Masku, sekarang kita di depan mobil yang paling menggemparkan se-Indonesia, karena mobil dari Smoky Nagata Top Secret hadir di IMX 2025 khusus menghadiri acara IMX 2025 ini, dan mobil ini adalah hasil lobby dari tim IMX dan juga beberapa tim dari Karate Drift dan juga beberapa
orang-orang yang di balik layar mengurusi IMX 2025 ini, dan bisa dilihat mobil ini sangat-sangat perfect. Dan kalau kita lihat lagi, mobil garapan dari Top Secret itu tidak hanya menggunakan brand-brand Jepang atau brand-brand Top Secret saja, tapi ini juga memadukan antara beberapa brand Jepang seperti Giretti dan juga HKS. Dan terlihat di bagian velg ini juga menggunakan velg dari Italia OZ Racing. Itu berarti bahwa Top Secret ini Smokin Nagata tidak hanya menggunakan brand-brand Jepang dalam bentuk mobil, tapi mengutamakan fungsionalitas dan juga kualitas dari brand-brand luar Jepang ya Mas. Kalau tadi kebanyakan mobil sedan dan juga mobil diesel atau mobil SUV, kali ini di kanan kiri saya ada paguyuban atap panjang, yaitu wagon, adalah Evo 9 wagon yang sudah dimodifikasi. Ini di sebelah kanan ini seperti modifikasi time attack atau modifikasi rally aja Masku. Dan walaupun kedua mobil ini memiliki konsep modifikasi yang berbeda, tapi mobil ini sama-sama menarik dengan konsepnya masing-masing, sama-sama keren. Dan juga pastinya mobil ini menarik perhatian karena ini adalah barisan wagon yang ada di sini, yang lain itu tidak ada wagon. Ya, kali ini di sebelah kanan saya ini ada R34 warna abu, merupakan sebuah R34 GTR dengan velg Nismo dan merupakan mobil yang mesinnya ini digarap oleh Engine Plus Motorsport. Di sini tertulis RB28. Ini unik sekali karena kalau kita ketahui itu RB hanya ada RB20, RB25, RB26, tapi ini saya baru dengar RB28. Keren. Oke Masku, kalau kita lihat di belakang sana ada boothnya dari Garasi Drift yang pastinya selalu ramai di berbagai waktu karena banyak sekali yang minat dengan brand dari Garasi Drift, merchandise-nya dan juga signingnya itu sangat banyak peminatnya. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada barisan mobil dari Jogja istimewa, yaitu garapan dari Gas Gang Concept. Di sini ada Z4 yang baru, BMW Z4 yang baru, kemudian di sini ada Toyota 86, kemudian di sebelah kanan saya ini ada BMW Z4 yang generasi sebelumnya dari itu, yang ciri-ciri modifan dari Gas Gang Concept ini mobilnya kandas, ceper, dan velgnya itu chamber semua Masku. Top. Oke Masku, akhirnya kita sampai juga di booth kebanggaan kita semua, di boothnya MCI Carbon. Dan setelah kita keliling, banyak sekali mobil-mobil bagus di IMX ini. Tentunya semua mobil di IMX ini bagus karena sudah melalui proses kualifikasi dari IMX itu sendiri. Di bagian luar saja kita sudah menemui modifikasi dari Isuzu G-Max yang sangat-sangat luar biasa modifannya. Juga ada Xenia VX dari Omobi yang sudah dihidupkan kembali khusus untuk acara IMX 2025 kali ini ya Masku. Dan di MCI Carbon ini kita memajang 3 mobil. Di sini kita ada sebuah roadster dari Mazda Miata yang sudah dimodifikasi part-partnya menjadi part karbon, seperti part dakap mesin, lips, side skirt, spoiler hingga diffuser. Ini menggunakan part karbon dari MCI Carbon yang makin menambah kualitas premium, kesan premium dari mobil ini pastinya, dan juga membuat mobil ini menjadi lebih naik kelas lagi karena penggunaan part karbon dari MCI Carbon. Kemudian di samping ini juga ada Gober, sebuah Innova 2KD yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga saat ini sudah ada di IMX dan masuk ke dalam top 20 Ultimate Builder IMX 2025 karena modifikasi di sini sudah sangat-sangat mentok rata, mentok kanan. Sudah selayaknya mobil ini masuk ke dalam jajaran top 20 Ultimate Builder IMX 2025 kali ini. Kemudian di luar tadi juga kita sudah bahas Giro Putra Zeus yang modifikasinya juga sama-sama rata mentok kanan, bukan cuma mesin saja tapi juga dari eksterior maupun interior juga sudah dimodifikasi dengan sangat-sangat bagus. Nah, itu dia tadi Masku beberapa mobil modifikasi yang ada di IMX 2025 kali ini, dan kita tadi juga sudah melihat para drifter dan juga mekaniknya, aktivitas dan juga aksi-aksi para drifter dan mekaniknya di D1GP karena IMX kali ini waktu dan tempatnya beriringan dengan event D1GP yang ada di ISBSD. Dan cukup sekian dari vlog kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyebutan modifikasi maupun brand-brand yang ada di sini. Ditunggu di event selanjutnya bersama MCI Carbon pastinya.